Saudara-saudara, kembali dengan Pelangi Sabda GKJ Pekalongan, dan kali ini melanjutkan rubrik tentang 10 hukum Tuhan atau dasatitah. Kita telah sampai di hukum yang kelima yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyinya: "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Demikian firman Tuhan, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, perintah tentang menghormati orang tua, menghormati ayah, menghormati ibu, tentu saja ada di semua bangsa dan semua budaya. Termasuk di Indonesia, menghormati orang tua adalah hal yang sangat lumrah. Apalagi dalam kultur Jawa misalnya, menghormati orang tua merupakan hal yang wajib. Namun apa istimewanya perintah dari Allah kepada bangsa Israel dibandingkan dengan perintah untuk menghormati orang tua dari segala bangsa dan segala budaya? Apa bedanya dan apa istimewanya? Nah, jikalau kita mencermati ayat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa perintahnya bukan hanya soal hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Tetapi ada kelanjutan yang bisa menolong kita untuk merefleksikan makna perintah ini, yaitu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi, kalau kita kembali dalam konteks Keluaran 20 secara naratif, ketika hukum itu diberikan melalui Musa kepada umat Israel, mereka sedang di tengah perjalanan pengembaraan dari Mesir menuju Kanaan. Artinya mereka masih dalam fase belum tiba di tanah perjanjian itu, masih di tengah jalan. Maka ketika Allah memerintahkan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, itu kan belum terjadi, itu masih lama, masih nanti. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa salah satu kunci keberhasilan umat Israel mengembara dari Mesir ke Kanaan, ketika nanti tiba sampai di tanah perjanjian itu, adalah bagaimana mereka bersatu sebagai sebuah keluarga, termasuk tentu saja menghormati orang tua mereka. Karena perjalanan yang ditempuh itu kan panjang dan butuh beberapa generasi untuk tiba pada tanah perjanjian. Barangkali ada sangat banyak orang tua yang sudah gugur, yang sudah wafat di tengah jalan, belum sampai ke tanah perjanjian. Nah, yang sampai tanah perjanjian kelak adalah anaknya atau cucunya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah umat Israel, bahwa mereka berhasil manakala juga mereka bisa menghormati orang tua. Menghormati orang tua merupakan bagian dari rencana Allah yang diberikan kepada umat Israel. Kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Jawa, misalnya, "Padha ngajenono bopolan biyungmu, supaya dawa umurmu ana ing tanah sing dak paringake marang kowe." Jadi ada perintah untuk ngajeni bopolan biyung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perintah ini bukan hanya soal menghormati secara etika, menghormati secara sosial, atau menghormati hanya secara budaya, melainkan di balik itu ada makna bahwa rencana Allah terhadap bangsa Israel itu panjang dan bisa berhasil ketika mereka juga menghormati orang tua. Maka menghormati orang tua merupakan bagian dari komitmen kita untuk rencana Allah terwujud. Yang kedua, ada aspek edukasi atau aspek pendidikan jikalau kita merunut tradisi Israel. Mengapa menghormati orang tua itu penting sekali? Ini bukan hanya soal bertahan hidup, bukan hanya soal dapat warisan misalnya, bukan hanya soal keamanan, meskipun semua itu juga penting.
Tetapi orang tua dihormati karena orang tua Israel waktu itu hampir pasti adalah orang-orang yang bertugas untuk meneruskan tradisi Taurat, untuk menularkan, mewariskan pengajaran firman-firman Tuhan kepada anak maupun cucu mereka. Jadi kalau umat Israel mau hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, pengajaran Tuhan, Taurat Tuhan, gurunya pertama-tama adalah orang tua yang tiap hari membaca atau tiap hari mengajarkan Taurat itu kepada anak-anaknya. Maka kalau anak-anak mau hidup dengan baik, dengan sesuai dengan firman Tuhan, mau tidak mau haruslah mendengarkan pengajaran dari orang tua. Maka perintah ini juga punya implikasi supaya tidak adanya tradisi yang putus, terutama tradisi firman Tuhan, pengajaran iman yang ditularkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Kalau terputus, maka bisa saja tradisi agama Israel atau agama Yahudi pun akan berakhir waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, paling tidak jikalau kita boleh merefleksikan kehidupan kita pada zaman sekarang, di mana kehidupan manusia barangkali sudah semakin individualistis, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa keluarga masihlah merupakan tanda kutip institusi atau komunitas yang penting bagi manusia. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa orang tua kita itu pantas kita hormati. Memang tidak semua orang tua itu ideal, tidak semua orang tua itu baik, tidak semua orang tua itu selalu memuaskan keinginan kita atau sesuai dengan harapan kita sebagai anak-anak misalnya. Namun toh demikian, kita bisa menghayati bahwa orang tua kita merupakan bagian dari rencana Allah yang merancang masa depan yang baik. Karena Allah berkarya, mengasihi kita, merawat kita, bukankah juga melalui orang tua kita? Betapapun orang tua kita juga terbatas dan punya kekurangan. Maka mari terus menghormati orang tua kita. Bukan hanya orang tua darah, orang tua kandung, namun orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, barangkali implikasi bagi kita sebagai para orang tua, kita dipanggil sesuai dengan firman Tuhan hari ini untuk menjadi orang tua yang menularkan, mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan yang baik. Karena apa yang kita ajarkan kepada anak ataupun cucu, itulah yang bermanfaat menjadi bekal mereka dalam mengarungi kehidupan, dalam mengembara menuju ke kehidupan yang baik. Maka kita sebagai anak pantas menghormati orang tua kita, dan kita sebagai orang tua, mari kita memantaskan diri menjadi orang tua yang juga memang pantas dihormati oleh anak-anak kita. Dengan demikian, keluarga kita akan terus lestari, bukan hanya sejahtera secara ekonomi sosial, namun juga mewariskan pengajaran firman Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, Pelangi Sabda kali ini semoga bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita semua. Tuhan memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
puji